Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih untuk kita semua. Saat ini kita akan memulai ibadah Kamis Putih kita, di mana kita boleh memperingati ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Mari kita mulai ibadah kita dan kita bersaat teduh sejenak. Mari kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, untuk pemeliharaanmu hari lepas hari, hingga kami masih dimampukan untuk menjalani hidup kami. Terlebih pada saat ini, kami masih mendapatkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan namamu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Malam hari ini, kembali kami bersimpuh di hadapan-Mu, mengenang pemberitaan akan kematian-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di hati kami, di keluarga kami. Memampukan kami untuk menerima sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas kami, sehingga kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada Kamis Putih saat ini adalah hamba yang percaya. Dan dasar firman Tuhan yang akan mendasari tema kita adalah surat Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah kepada setiap kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan sabda Tuhan. Hosiana. Saudara-saudaraku, renungan Kamis Putih saat ini masih nyambung dengan renungan Minggu Palmarum yang lalu. Di Minggu Palmarum kemarin kita belajar dari sosok Yesus yang rendah hati. Simbol kerendahan hati Yesus nampak dengan kendaraan keledai yang ia gunakan untuk memasuki kota Yerusalem. Nah, di perayaan Kamis Putih ini kita diperlihatkan kembali karakter kerendahan hati Yesus. Yesus membasuh kaki para murid. Pada zaman itu, orang-orang Israel seperti layaknya orang-orang timur lainnya, mereka pakai sandal. Sandalnya tidak tertutup. Bukan sepatu seperti sekarang kita sering pakai mungkin. Bahkan kadang ada beberapa orang yang biasa tidak pakai alas kaki untuk berjalan. Sehingga kebiasaan mencuci kaki, kebiasaan membersihkan kaki adalah keharusan bagi mereka. Salah satu tugas dari sang tuan rumah, sang pemilik rumah, adalah menyediakan air di depan rumahnya, sehingga ketika nanti tamu datang dan mau masuk, sang tamu harus bersihkan kaki dulu. Sang tamu harus cuci kaki dulu. Tuan rumah yang tidak menyediakan air atau tidak menyediakan tempat untuk membersihkan kaki, bisa jadi tuan rumahnya tidak bersahabat, mengusir secara halus. Tuan rumah yang baik dan tuan rumah yang ramah biasanya tidak hanya menyediakan air, tidak hanya menyediakan untuk membersihkan kaki, tetapi juga menyediakan pula pelayannya, budaknya, hambanya, untuk kemudian pelayan-pelayan ini berdiri di depan pintu rumah dan membersihkan kaki ketika tamu mau masuk ke dalam rumah. Singkat kata, tugas membasuh kaki adalah tugas pelayan, tugas hamba. Di Kamis Putih ini, Yesus mengambil posisi hamba untuk membersihkan kaki para muridnya. Peristiwa seperti ini tentu langka kita temukan. Seorang raja biasanya ya dielu-elukan. Seorang pemimpin umumnya ya mau dihormati. Seorang yang ada di posisi atas, di posisi tinggi, seringkali ya lebih suka dilayani. Tidak usah jauh-jauh kita ngomongin raja, ngomongin pemimpin, atau orang-orang yang posisinya tinggi. Kita saja Bapak Ibu Saudara, kita ini lebih suka dilayani ketimbang melayani. Kita lebih suka kaki kita dicuci daripada mencuci kaki orang lain. Oleh karena itu ada benarnya apa yang pernah diungkapkan oleh filsuf yang bernama Plato sebagaimana dikutip pendeta Andar Ismail. Plato mengatakan, siapa sih yang senang jadi pelayan? Pelayan itu dikesampingkan. Pelayan itu dikecilkan perannya. Tidak dihargai, dan bukan posisi yang menarik. Di gereja seringkali kita menyebut diri kita, saya ini pelayan Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Tapi dalam prakteknya, kita justru lebih senang dilayani daripada melayani. Ketika ada orang yang memberikan masukan, memberikan nasihat kepada pelayanan kita langsung emosi. Kita marah, kita ngegas.
atau bahkan ada yang ngambek. Ketika pelayanan yang kita lakukan disepelekan, kita langsung tersinggung, kita langsung kesal. Dan banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan berkonflik, bertengkar oleh karena pendapatnya yang mau dikedepankan, bukan Kristus yang kemudian dikedepankan. Bukankah ini juga yang diributkan oleh para murid Yesus ketika mereka mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka? Berbeda 180 derajat dengan Yesus. Yesus memilih untuk mengambil peran seorang pelayan. Ia memilih peran sebagai hamba. Yesus adalah hamba yang benar-benar mau melayani. Keteladanan Yesus ini kemudian menginspirasi Rasul Paulus. Salah satu pergumulan jemaat di Filipi adalah banyak pelayan Tuhan yang mengedepankan egoismenya masing-masing. Dalam hal ini secara tegas Paulus menyebut nama pelayan Tuhan yang berkonflik. Filipi 4 ayatnya yang kedua. Eudia kunasehati, Sintike kunasehati. Supaya apa? Supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Karena saat itu mereka berdua sedang saling berkonflik. Nah, untuk menasehati jemaat Filipi, Paulus menggunakan yang namanya teologi kenosis, di mana teologi yang menggambarkan Yesus mengosongkan diri. Allah jadi manusia dalam rupa Yesus dan tidak hanya berhenti di titik manusia. Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan saudaraku, Allah tidak hanya jadi manusia, tidak berhenti di titik manusia, melainkan manusia itu merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, kenosis jadi hamba, dan bahkan taat sampai mati. Ini kualitas hamba yang ada dalam diri Yesus. Dan ketika Paulus mengangkat teologi kenosis ini, harapannya orang-orang percaya di Filipi belajar dari Yesus. Belajar dari kerendahan hati Yesus. Dan kemudian mereka mau mempraktekannya. Mereka mau jadi hamba yang percaya. Bukan diri mereka yang dikedepankan, melainkan Kristus yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, saya sering membacakan cerita bijak kepada kedua anak saya. Harapannya dengan cerita bijak itu, mereka berdua bisa mengurangi untuk berantem. Tapi yang namanya anak-anak ya, sering sekali untuk kemudian berantem, tapi beberapa saat kemudian mereka bisa main lagi bareng. Ceritanya tentang 2 kambing keren dan 2 kambing gak keren. Suatu saat mereka berjumpa di satu titik di tengah jembatan. Mereka berada dari jalan yang berbeda-beda, kemudian bertemu di tengah. Jembatannya hanya muat untuk dilewati 1 kambing. Kambing yang gak keren adalah kambing di mana mereka memilih untuk mengedepankan egoismenya. Saya sering lewat sini. Saya duluan lewat sini. Saya yang kuat. Saya yang luar biasa. Pada akhirnya mereka bertengkar. Dan kemudian
jatuh ke sungai. Dan ketika sudah jatuh, jembatannya retak dan menimpa mereka. Sudah jatuh tertimpa tangga. Dan memang itulah gambaran kalau gak ada yang mau ngalah. Akhirnya nanti malah justru semakin panjang buntutnya. Tapi beda dengan kambing yang keren. Kambing yang keren ketika mereka berjumpa di sebuah jembatan yang hanya muat satu kambing, mereka pilih untuk merendahkan tubuhnya, merendahkan dirinya, dan yang satu bisa lewat. Akhirnya apa? Mereka selamat, damai sejahtera. Bukankah Yesus pernah mengatakan, siapa yang mau jadi terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Pada saat Yesus membasuh kaki para muridnya, ada pesan kuat yang ingin Yesus sampaikan kepada saya dan saudara. Yang pertama, Ia sudah melayani kita lebih dulu. Ia sudah membasuh kaki para murid lebih dulu. Ia mengasihi kita lebih dulu. Ia mengampuni kita lebih dulu. Dan bersamaan dengan itu, ada perintah yang Yesus sampaikan kepada para murid dan kita. Perintahnya adalah, hendaklah kamu saling membasuh kaki. Hendaklah kamu saling melayani. Hendaklah kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengampuni. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika filsuf Plato tadi mengatakan, siapa sih yang senang jadi pelayan? Sekarang kita bisa menjawab, saya sukacita menjadi pelayan. Saya sukacita jadi hamba. Karena Tuhan yang saya teladankan sudah lebih dulu jadi pelayan, jadi hamba, melayani saya, melayani keluarga saya. Dan disitulah saya kemudian sukacita untuk mencontohnya. Saya sukacita jadi pelayan, jadi hamba yang percaya. Kiranya Bapak Ibu Saudara, renungan di Kamis Putih saat ini boleh kita praktekkan dalam keseharian kita. Mari kita terus jadi hamba yang percaya pada Allah, yang terus mempraktekkan apa yang telah diteladankan kepada setiap kita. Selamat memasuki hari Kamis Putih. Selamat membasuh kaki sesama kita yang lain. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Marilah kita hayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Jikalau aku membasuh kakimu, Aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari kita berdoa. Kami menyadari kami belum sepenuhnya menjadi hamba yang benar di hadapan-Mu, ya Allah. Kami terlalu sombong. Kami lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Dan kami sering meminta orang lain untuk melayani kami daripada kami melayani sesama kami yang lain. Di hari Kamis Putih ini kami kembali belajar untuk kami boleh merendahkan hati kami dan melayani. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk pergumulan kami. Kami yang berduka, Engkau beri penghiburan. Kami yang sakit, Engkau jamah dan pulihkan. Bagi kami yang di saat-saat seperti ini kesulitan dalam hal ekonomi,
Kami yang memiliki banyak rencana, namun terkendala oleh karena COVID-19. Anak-anak kami yang sekolah di rumah, Engkau beri mereka ketekunan. Kami sebagai orang tua yang bekerja di rumah, beri kami juga kesabaran. Dan eyang kakung, eyang putri kami, yang biasanya mereka saling temu kangen di Komisi Adiuswo, kami memohon Engkau berikan mereka kedamaian. Kami juga membawa kehidupan bangsa kami Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya hikmat-Mu senantiasa melimpah atas para pemimpin kami. Jaga mereka ya Bapa. Peliharalah juga para medis, dokter, perawat, dan relawan. Sertai para aparat keamanan. Berkatilah para pengajar. Naungilah kebijaksanaan kepada para tokoh agama. Kami rindu sebagai warga negara Indonesia, kami saling bahu-membahu menghadapi virus corona ini. Inilah doa kami ya Bapa. Ajarlah kami terus untuk dapat melayani sesama kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Dasar persembahan pada ibadah Kamis Putih pada malam hari ini terambil dari Bilangan 18 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena saat ini kita mengadakan ibadah secara online, maka persembahan dapat dilakukan dengan cara ditransfer melalui rekening GKJ Kanaan atau dengan mengumpulkan melalui amplop persembahan keluarga yang bisa kita sampaikan nanti saat ibadah umum. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang masih belum memungkinkan ini, kami tetap bersyukur sebab Engkau selalu memelihara dan melindungi kami. Dan pada ibadah Kamis Putih yang kami laksanakan di tengah-tengah keluarga ini, kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kami. Dan mampukanlah kami agar selalu bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, di mana Ia telah menunjukkan kasih-Nya, menyelamatkan kita, dan yang telah memanggil kita. Dan mari kita menjadi hamba-Nya yang percaya, yang mau hidup seturut kehendak-Nya, dan terus mewartakan sabda Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin.